Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki sesi yang kedua dari mata kuliah Mekanika Tanah 1. Sebabnya yaitu cara pengambilan sampel tanah di lapangan. Jadi cara pengambilan sampel tanah di lapangan ini ada dua cara, yaitu pengambilan sampel tanah terganggu atau disturb sample, bisa juga disebut dengan disturb sample atau remolded sample. Jadi pengambilan sampel tanah yang terganggu ya, disturb sample atau remolded sample. Yang kedua, pengambilan sampel tanah yang tidak terganggu atau undisturbed sample atau UDS, undisturbed sample. Jadi dikenal dengan UDS ya. Sampel tanah yang tidak terganggu itu dikenal juga dengan UDS. Ini sudah lazim ya, disebutkan dengan UDS. Jadi kalau ada perkataan teknis atau engineer yang menyatakan UDS, itu adalah pengambilan tanah yang tidak terganggu. Sini sampel tanah terganggu biasanya dipergunakan untuk proyek konstruksi jalan, buat jalan ya, jalan kereta api ya, ini jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan landasan pesawat terbang. Itu biasanya memakai sampel tanah yang terganggu ya. Sedangkan sampel tanah yang tidak terganggu biasanya dipergunakan untuk proyek-proyek konstruksi gedung, jembatan, bendungan, dermaga, tower, dan lain-lain. Jadi selain daripada buat jalan, biasanya menggunakan sampel tanah yang UDS. Kalau buat jalan, tanah yang sampel tanah yang terganggu atau disturb sample. Sini cara pengambilan tanah terganggu adalah, jadi nomor 1, tentukan lokasi sampel tanah sesuai dengan lokasi proyek dan set plan. Prosedur pengambilan sampel tanah ini untuk uji laboratorium pada konstruksi lapis tanah dasar atau subgrade seperti gambarnya ini. Jadi misalnya seperti ini kontur tanah yang ada ya. Ini ada bukit, ada lembah, ini datar. Ini rencana trase jalan yang baru, ini sana trase jalan ya, seperti ini. Berarti nanti di sini ada daerah bukitnya, ada daerah yang digali, galian. Dan biasanya di sini juga ada daerah tanah yang timbunan fill. Makanya istilah pekerjaan ini nanti kalau sekaligus cut and fill. Jadi dalam pembayaran materialnya ya, mana yang dibayar cutnya saja atau fillnya saja untuk material. Kecuali tanahnya itu diambil dari lokasi lain, quarry lain. Misalnya tanah cut ini, tanah galian ini tidak cukup untuk menimbun ke sini, dicari quarry lain di sekitar proyek. Ini jaraknya ya bisa saja 5 kilo, 10 kilo, 50 km atau 100 km. Bisa saja seperti itu, karena tergantung lokasi proyeknya di mana gitu ya. Jadi bisa jauh. Ini quarry lain ya, di tempat pengambilan tanah untuk penimbunan ini. Jadi untuk lokasi yang seperti ini diambil, ini di kaki bukit, di daerah trase jalan ini. Di sini diambil satu ya, lokasi sampel tanah yang tak terganggu. Sini di puncak ini, karena tanah ini mau kita ambil untuk nimbun sini, makanya kita ambil sampel tanah sini. Tanah yang di cut ini, digali ini bagus nggak untuk tanah timbunan. Nah, ini harus kita periksa, kita ambil sampelnya ya, pengambilan sampel tanah di lapangan. Nah, di sini gitu juga. Kalau misalnya di sini rencana mau diadakan pengambilan
tanah untuk timbun sini, ya diambil juga ininya, lokasinya apa? Lokasi pengambilan sampel ya, di lokasi ini, di kuari. Ya. Nah, di sini tidak diambil karena ini nanti tertimbun ya, kemungkinan dalam timbunan ini bisa sampai 8 sampai 10 meter ya. Tidak diuji tanah yang di sini. Nah, yang ini diuji. Diambil sampelnya ya. Jadi sampelnya itu lokasinya pengambilannya di sini. Ini lokasi apanya? Ini di bukitnya. Ini di kaki bukit karena ini ada terase di sini. Ini di bukitnya karena nanti tanah ini mau ditimbunkan sini. Dan di sini mau diambil juga apa untuk penimbunan penambahan penimbunan ini diambil juga tempat lokasi pengambilan sampel ya. Nah, di sini juga diambil di daerah yang datar. Itu maksudnya lokasi-lokasinya. Cara pengambilannya, bersihkan topsoil ya dengan cangkul dan skop. Jadi permukaan tanah yang ada rumput-rumputnya dibuang, yang ada humusnya dibuang, misalnya kedalaman 50 cm dibuang. Setelah itu gali, ambil sampel tanah, masukkan ke dalam karung. Karung ini bisa yang isi 50 kilo sebaiknya. Sebanyak yang diperlukan, misalnya diambil 4 karung per satu lokasi. Kemudian ikat. Nah, ini kasih identifikasi ya, kasih tanda. Di goni itu dikasih tanda. Tandanya itu nama proyeknya apa, nah, lokasinya di mana, nomor sampelnya yang keberapa, tanggal berapa diambil, dan satu lagi ini siapa yang mengambilnya, surveyornya siapa yang mengambil, sebutkan namanya. Jadi setiap goni diberi label seperti ini, kasih tanda nama proyeknya misalnya untuk pembangunan gedung Fakultas Teknik Unri misalnya, lokasinya di mana, atau nama proyeknya pembuatan jalan dalam lingkungan Unri, lokasinya, nah, sebutkan ini lokasi yang tadi. Nomor sampelnya, ini diidentifikasi nomor sampel. Nanti di sini dikasih juga nomor sampel ya. Misalnya lokasi 1 ini diambil 4 bungkus ya. Nomor sampel itu bisa 1A, 1B, 1C, 1D, misalnya 4 karung. Nah, nomor 2 ini misalnya 4 bungkus juga, berarti 2A, 2B, 2C, 2D misalnya. Itu nomor sampel. Surveyornya siapa dan kapan diambil, tanggalnya. Jadi setiap karung harus diberi label atau tanda. Jika diperlukan kadar air asli lapangan, ini kadar air asli lapangan ini disebut dengan water natural ya. Jadi water natural, WN, simbolnya WN. Jadi diberi apa? Jika diperlukan itu, maka ambil sedikit tanah ini. Jadi kita perlu mengambil data ini nanti, kadar air natural ya, WN. Ini mau dicek kadar air asli lapangan. Dan masukkan ke dalam plastik ya, plastik misalnya plastik yang 2 kilo dari bungkus gula gitu. Ikat kuat agar kadar airnya tidak berubah dan sesuai kondisi lapangan. Jadi ini diambil diisi, mungkin diambil 2 kilo, sekilo atau 2 kilo setiap lokasi. Nanti yang ini dimasukkan ke dalam goni ya, goni yang ini tadi. Jadi nanti di dalam goni itu, ini goni misalnya ada tanah dan ada bungkusan kecil untuk ini keperluan menguji kadar air asli lapangan atau W natural ya, W natural, WN.
ini diperlukan. Jadi nah, seperti ini, bersihkan topsoil ya. Misalnya topsoilnya ini rumput-rumput gini, nah, ini dibersihkan, digali ya. Nah, seperti ini. Baru di sini ngambil sampel tanah ya. Nah, di sini ngambil sampel tanah. Setelah itu ya goni tadi diikat kuat ya. Ya ini tadi diikat tersendiri. Setelah ini diikat pakai karet ya, ini nanti setelah dimasukkan plastik ini masuk ke dalam goni, diikat pakai tali. Bawa semua sampel ke laboratorium. Jadi semua sampel di laboratorium itu semuanya teridentifikasi ya. Ada labelnya. Karena kita takut nanti di laboratorium itu tidak hanya proyek ini saja yang masuk sampelnya. Misalnya ada 5 proyek, nah, satu proyek misalnya kita saja masuknya sudah misalnya 30 goni, nah, ada 5 proyek berarti ada 150 goni ya. Nanti kalau nggak teridentifikasi bisa bahaya ya, ketukar nanti. Jadi informasinya ketukar. Jadi tadi sebelum ini tentunya kita harus, yang langkah pertama tadi, nah ini tentukan ini set plan-nya. Makanya nanti dari set plan ya, mungkin ada gambar seperti ini. Sebentar. Jadi kita menentukan set plan-nya dulu ya. Nah, di sini. Misalnya di mana? Di Riau misalnya. Di Provinsi Riau. Provinsi Riau misalnya. Nah, nanti kita minta di mana lokasinya. Dari Provinsi Riau ini kita minta set plan-nya. Misalnya kalau mau pembangunan jalan, ya misalnya melintas gini, rencana jalannya ya ambilnya, nah gitu ya, sesuai dengan ya, itu ini tampak atasnya, set plan tentu tampak atas, tampak sampingnya seperti ini. Ini dikasih kode ya. Misalnya macam seperti itu, lokasi 1, ini 2, ini lokasi 3, lokasi 4. Jadi set plan ini kita kasih kode untuk mengidentifikasi nanti penyesuaian dengan label pada goni-goni yang akan dibawa ke laboratorium. Jadi seperti itu, bersihkan topsoilnya, nah, gali, ambil, masukkan dalam karung. Jika perlukan whey naturalnya, kadar air asli lapangannya, diambil, kasih, taruh di plastik, diikat, bawa ke lab. Nah, itulah cara pengambilan sampel yang tanah yang terganggu. Jadi mudah ya. Alatnya pun tidak banyak, alatnya ya seperti itu. Ya, cangkul, skop, goni, plastik, ya, kertas, yang seperti itu, spidol. Kalau perlu dokumentasi ya foto, dokumentasi, tali, nah, itu kepentingan apa, keperluan-keperluan pada pengambilan sampel tanah di yang tidak terganggu, yang terganggu. Jadi kebutuhan dari alat-alat ini kita harus list. Jangan sampai di lapangan nanti Anda baru ketinggalan misalnya
plastiknya misalnya, hal-hal yang kecil plastiknya ketinggalan. Ya bagaimana nyari plastik? Kita sudah di tengah hutan mencari sampel tanah, terpaksa cari lagi ke tempat yang terdekat, itu pun sudah jauh juga jalan. Perlu jalan misalnya 15 kilo untuk cari plastik aja karena lupa waktu pengadaan awal untuk ngelis itu mendaftar apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk mengambil sampel ini. Jadi kalau ditugaskan seperti ini 2 hari atau 1 hari sebelumnya sudah di list kira-kira keperluan alatnya apa saja. Dari pekerjaan yang seperti ini bisa diketahui apa saja. Misalnya ini perlu set plan-nya perlu gitu kan. Sudah itu seperti ini, nah sampel perlu, sekop perlu gitu ya. Sudah itu nanti di sini perlu goni, perlu plastik, perlu tali gitu ya. Nah, untuk apanya ini perlu pula spidol untuk memberi label nama sampel. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, berikutnya bagaimana cara pengambilan tanah yang sampel tanah yang tidak terganggu. Ini tentukan lokasi pengambilan sampel tanah sesuai dengan lokasi proyek dan set plan-nya. Kita minta set plan-nya. Lakukan pengeboran untuk mengambil sampel tanah sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Misalnya pada kedalaman 2 meter, 4 meter, dan 6 meter, atau kedalaman sesuai kebutuhan. Alat bor dapat berupa hand bor, ya, hand auger bor atau bor tangan untuk pengeboran yang tidak terlalu dalam, dan bor mesin atau mesin bor untuk pengeboran yang dalam. Biasanya kalau untuk 2-4 meter pakai hand auger aja. Tapi kalau udah lebih dari 4 meter sampai kedalaman 60, 30, 40 sampai 60, 70 meter pakai mesin bor. Jadi sampel tanah pada kedalaman 2 meter diambil setelah dibor sampai kedalaman 2 meter. Jadi pengeboran ini tidak sama dengan ngebor air ya. Ya, setiap 2 meter diambil sampelnya. Misalnya ini tanah, kita bor 2 meter, nah kita ambil sampel di sini. Hentikan pengeboran. Ganti mata bornya itu dengan ini. Ini. Tadinya ini mata bor ya, diganti dengan tabung sampel. Diangkat. Nah, jadi setiap 2 meter ini diangkat. Nah, nanti bor lagi 2 meter lagi. Ambil lagi sampel lagi. Nah, ini diangkat. Nah, ini udah kedalaman 4 meter kan. Nah, gitu juga seterusnya sampai kedalaman berapa yang diinginkan. Misalnya ini udah 6 meter, ambil lagi sampel di sini. Nah, ini diangkat juga. Jadi beda sama kalau ngebor sumur bor. Kalau ngebor sumur bor langsung sampai ke dalam berapa yang diinginkan. Ini enggak, setiap 2 meter ganti mata bornya dengan ini tabung sampel. Diganti, dimasukkan tabung sampel di sini, dimasukkan, diangkat. Jadi setiap kedalaman 2 meter ada tabung sampel. Nah, nanti kalau kedalamannya misalnya sampai 60 meter, berarti ada 30 ini tabung sampel. Tabung sampel per titik, per lokasi, per titik ya. Satu titiknya tuh ya berapa tabung misalnya. Kalau dia 60 meter berarti 30 tabung, karena per 2 meter diambil sampel tanah. Oke, kita baca berikutnya. Sampel tanah pada kedalaman 4 meter diambil, oke. Setelah dibor sampai kedalaman 4 meter. Begitu seterusnya sampai kedalaman rencana. Sampel tanah diambil dengan membenamkan tabung sampel atau sampel tiup ya. Tabung sampel ini disebutnya sampel tiup.
tabung sampel, sehingga tanah masuk ke dalam tabung seperti gambar 2. Jadi masuk seperti ini. Nah, ini tanahnya seperti ini. Oke. Ini ada alat bor khusus yang untuk ini tanah yang cukup cair ya, cukup lembek, banyak kandungan airnya, sehingga perlu ada sirkulasi udara. Jadi kalau ini tanahnya lembek sekali, ini sama seperti kita mengangkat air pada pipet ya. Nah, jadi dibenamkan gitu supaya dia waktu diangkat tidak jatuh, diginikan, ditutup, dihampa udara kan, tutup. Nah, baru diangkat ke atas seperti itu. Jadi untuk tanah-tanah yang sangat lembek ya, sangat cair, perlu itu sirkulasi udara, sehingga ya sama seperti kita ngambil air dengan apa, kita masukkan pipet ke dalam air, kita ginikan ya, airnya kan masih ikut. Nah itu dia. Kalau tanahnya keras ya tidak, sirkulasi udara itu tidak begitu penting ya. Tabung sampelnya ini biasanya dari besi ya, tabung besi. Sudah itu tabung sampel seperti ini. Ini dikasih dipotong sedikit tanah yang dalam tabung ini, dikasih parafin atau lilin, ditutup ya. Namanya juga sampel tanah yang tidak terganggu ya, ditutup pakai lilin. Nah, di sini sudah teringat kita ke lapangan, kita perlu bawa pemanas ya, apakah kompor atau apa untuk memanaskan lilin supaya cair. Bawa lilin lagi untuk sebagai penyumbat dari setiap tabung sampel. Ya, kalau yang tidak standar ada biasanya ini ditutup saja pakai apa? Pakai plastik diikat ya, tapi itu tidak standar ya. Kalau kerja harusnya profesional, jangan melakukan hal-hal yang tidak standar. Tapi orang Indonesia ini kebiasaan, biasanya ya engineer-nya pun tidak begitu peduli, ikat aja pakai plastik, ya udah kasih tali. Ini tidak standar karena pakai plastik dan tali itu bisa bocor, bisa terjadi penguapan tanah yang di sini. Nanti sebaiknya pakai lilin ini atau parafin. Oke, tabung sampel tanah ditutup parafin atau lilin bagian atas dan bawahnya seperti gambar 2 ya, diberi label. Jadi dikasih identifikasi juga ya, nanti apabila sampel tanah hendak diuji ya, parafin dilepaskan, kemudian dikeluarkan sampel. Jadi seperti ini sampelnya ya, tabung sampelnya dikasih label ya, dikasih label nama proyeknya, lokasi, kedalaman berapa dia ya, lubang bor yang keberapa gitu ya. Jadi nanti misalnya begini, kita dapat set plan ya, set plan ya seperti ini misalnya. Set plan-nya misalnya untuk bangun gedung di daerah ini sama daerah ini, mungkin sama daerah ini ya, kita ambil sampel di sini, di sini, di sini, kita tandai di sini. Borehole 1, borehole 2, borehole 3. Nah, jadi di gambar set plan ini informasi ini penting berkaitan dengan sampel tadi ya. Ini borehole, borehole, kedalaman berapa, misalnya kedalaman 2 meter, borehole 1, nomor bor 1. Nah, sini misalnya nomor bor 2 gitu ya. Kita apa? Misalnya kedalaman ini, kedalaman 4 meter, borehole 2 ya. Sebutkan juga surveyornya ya. Siapa surveyornya? Misalnya si Budi.
Jadi itu identifikasi apa? Sampel ya. Jadi step sampel, tabung sampel ini dikasih identifikasi. Nanti kalau sudah dibawa ke lab, ya, nah ini kita mengeluarkan sampel ini pakai ini, dongkrak hidrolik. Bisa juga disebut dengan extruder ya, ini untuk pengeluar sampel ya. Istilah di labnya nanti bisa extruder. Menggunakan dongkrak, kita keluarkanlah sampel ini. Ini sampel tanah dikeluarkan dari tabung ya, seperti ini misalnya. Ini sampel tanah ini bisa terjadi sangat mahal ya. Kenapa saya bilang sangat mahal? Bisa saja dengan berat yang sama harganya lebih mahal dari emas. Misalnya sampel ini kita dapatkan di ujung Provinsi Riau, misalnya di Kabupaten Tembilahan. Kesana saja sudah 7 jam perjalanan. Belum lagi nanti kita harus menyeberang, misalnya naik speedboat, naik boat, ya, pompong di situ, pakai tenaga misalnya 10 orang, nyewa boat untuk ke Tembilahan, nyewa angkutan misalnya truk, bawa anggota lagi 10 orang, akomodasinya, penginapannya, makan semua. Jadi ini kita ambil pula di kedalaman, misalnya sampel ini di kedalaman 30 meter. Jadi tanah yang ada di sini ini jadi sangat mahal gitu. Makanya dalam penggunanya harus irit dan hati-hati. Makanya di lab uji tanah itu bisa saja harga tanah yang sedikit bisa lebih mahal dari harga emas ya. Karena dia mengambilnya harus pakai mesin bor lagi. Mesin bor itu harus pakai genset lagi, banyak informasi yang perlu dicatat dalam finansialnya untuk mendapatkan nilai ngambil tanah ini. Jadi tanah ini kita ambil sedikit, uji apa, ambil sedikit, uji apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Termasuk uji-ujinya adalah seperti ini. Saya tunjukkan. Uji-uji yang dilakukan ya di lab. Ini ujinya. Nah, ini apa? Ini yang dilakukan di lab, tapi ada yang dilakukan di lapangan ya. Seperti uji sondir. Nah, ini nomor 1 uji sondir ini kita tidak perlu sampel tanah di lapangan, ini langsung uji di lapangan ya. Nah, ini uji kadar air, uji berat volume, uji massa jenis, uji konsolidasi, uji batas plastis dan indeks plastisitas, uji batas cair, uji analisa air, uji hidrometer tes, uji kuat tekanan bebas atau UCS, uji kepadatan, uji ini kepadatan laboratorium ya. Ini kalau ini di lapangan tidak perlu sampel ini langsung diuji di lapangan. Uji geser langsung juga perlu tanah sampel ya. Ini banyak ujinya ya. Jadi lebih kurang 17 pengujian. Itulah yang mau diuji. Ini tergantung apa saja yang mau diuji gitu, tidak keseluruhan yang diuji. Apa saja yang mau diuji dari tanah tersebut, informasi apa yang diperlukan untuk uji tanah tersebut. Jadi seperti itu. Tanah ini tadi makanya ini diirit-irit makanya sesuai seperlunya saja, tidak ya bekas sampel ujinya juga tidak dibuang ya, masih disimpan. Oke, itu uji UDS ya, uji tanah yang tidak terganggu.
Oke. Sekarang setelah tanah tersebut dibawa ke lab, ya, apakah dia uji tanah sampel tanah yang terganggu, ya, ini tadi, atau tanah yang tidak terganggu, ini tadi caranya, ini tadi UDS, ya, kita bawa ke lab, baru kita mulai satu-satu pengujian, ya. Uji pertama ya apa? Kita kenalkan, salah satu ujinya adalah, bukan uji yang pertama ya, salah satu bagian dari ujinya adalah ini, analisa ayak, ya, analisa saringan, analisa mekanis, ya. Ini untuk menentukan batasan ukuran partikel butir atau gradasi butir tanah. Jadi untuk mengenal gradasi, ya, tingkat butiran, ukuran butir sebagai suatu persentase dari berat kering. Ada dua metode untuk menentukan ini. Satu yang ini, Ship Analysis Test. Satu lagi dengan ini, Hydrometer Test. Nah, jadi uji ini analisa saringan, ya, atau analisa ayak, saringan sama dengan analisa ayak, atau Ship Analysis Test. Ini biasanya yang ini dipergunakan untuk tanah-tanah yang lebih kasar. Kalau tanah-tanah lempung, tanah-tanah lanau, ujinya pakai ini, hydrometer test atau analisa hydrometer. Ini biasanya digunakan untuk partikel tanah yang lebih kecil dari 0,075 mm atau saringan nomor 200. Jadi kalau tanah-tanah yang halus, pakai ini, hydrometer test. Kalau tanah-tanah yang agak kasar, pakai Ship Analysis Test atau analisa ayak atau analisa saringan untuk menentukan gradasi butir tanahnya, ya. Gradasi butir tanah tuh kita nanti dengan analisa ayak, kita harus mengenal dulu ukuran ayakan. Ini ukuran ayakan yang ada. Kalau nomor 4, ukuran lubangnya segini, 4,75 mm. Nah, ini jadi ukuran lubangnya variasi, ya, dari mulai yang paling kasar ini sampai yang paling halus, 200. Ini 0,075 mm. 270 ini kita di lab kita belum ada. Ini sudah lebih halus lagi. Jadi setiap ayakan itu biasanya identifikasinya seperti ini. Ada nomor 4, ada ukuran lubangnya. Jadi seperti ini deh. Nah, seperti ini. Ada nomornya dan ada ukuran milimeternya. Ya. Jadi setiap ayakan seperti itu, menginformasikan data seperti ini, gitu. Nomor dan ukuran lubang. Sebagai gambaran yang ini. Nah, jadi kalau dia disusun seperti itu, nah ini ada semua nomornya. Tapi nanti kalau pada ayakan-ayakan yang sudah selalu dipergunakan, salah satunya ini bisa hilang, nomornya ini atau ukurannya. Jadi kalau misalnya salah satunya hilang, ya kita dengan nomor 10 saja kita sudah tahu berapa ukurannya. Kalau nggak tahu, ya lihat tabel ini tadi. Nah, ini. Ya. Kadang-kadang hilang, nomor 10-nya hilang, tinggal ininya. Atau ininya hilang, tinggal nomor 10-nya, karena sudah selalu dipergunakan, ada bagian yang hilang. Tapi kalau dua-duanya hilang, biasanya sudah harus diidentifikasi lagi, ya. Jadi tidak informatif. Ini ukuran saringan ini sama nomor saringan itu seperti ini. Jadi misalnya saringannya ini, ya, nah, saringannya ini dibuat ini. Nah, kita ambil lubang ini yang 1 inci kali 1 inci. 1 inci itu ya 25 cm, ya. 25 mili, ya.
25,4 mili. Ini 1 inci. Ini 1 inci juga. Atau sama dengan 25,4 mm. Jadi kalau dia nomor 4, nah ini dibagi 4. Ininya, 4. Ya ininya bagi 4 juga. Itu ini masuk dengan nomor 4. Jadi dalam arah X-nya dibagi 4, arah Y-nya dibagi 4. Nah, kalau dia nomor 8, ya itu juga 1 inci juga dibagi 8. Nah, ini bagi lagi. Ini bagi 8 ya. Itu maksudnya ya. Nah, bisa Anda bayangkan kalau saringan nomor 200. Nah, ini 1 inci juga, dibagilah ini 200 ini. Nah, dibagi pula 200. Nah, ini sudah sangat halus ya. Jadi itu maksudnya antara hubungan dengan ukuran ini dengan nomor ya. Setiap 1 incinya dibagi, kalau nomor 2 ya dibagi 2. Oke, 1 incinya dibagi 2. Nah, dibagi 2, dibagi 2. Itu kalau dia nomor 2 ya. Tadi nomor 2, saringan nomor 2, ini saringan nomor, saringan tuh hashtag, bisa disimbolkan juga dengan hashtag nomor 4. Nah, ini nomor tadi saringan nomor 8 gitu ya. Oke. Kita mengenal saringan ya, karena kita mau uji analisa saringan atau analisa ayak. Ini saringan-saringan yang ada. Langkah kerja analisa saringan adalah 1. Ambil tanah. Ambil tanah ini di garis bawahi, di underline dan di bold, dihitamkan. Maksudnya yang ambil tanah tuh ya ambil tanah yang cara ngambil sampel tanah terganggu atau sampel tanah yang tidak terganggu. Kalau untuk jalan kan sampel tanah yang terganggu bisa. Kalau untuk gedung, sampel tanah yang tidak terganggu, UDS sampel. Ambil tanah. Ini dengan semua langkah kerja seperti yang dijelaskan tadi ya. Ambil tanah itu seperti itu. Ambil sampel tanah maksudnya. Dari suatu lokasi, jemur. Haluskan dengan palu karet agar butiran tidak pecah. Dihaluskan. Setelah itu dikeringkan dengan oven. Lebih kurang 24 jam. Sudah tuh dinginkan. Setelah dikeringkan dengan oven, dinginkan dan timbang 1000 gram. Walaupun 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram, tidak pakai timbangan yang kilo ya. Tidak pakai timbangan kilogram, kita pakai timbangan gram. Karena di sini butir tanah satuannya harus kepada gram. Karena butir itu sangat halus, yang mewakili adalah timbangan gram. Jadi sini kita perlu timbangan yang bisa mengakomodasi misalnya 1,12 gram ya. 1,12 gram. Nah, ini timbangan emas ini biasanya. Ada 2 digit di belakang koma. Jadi nggak bisa timbangan sembarangan, ini timbangannya bisa timbangan yang balance, 1 atau timbangan yang digital, silahkan. Tapi akurasinya seperti ini, sampai 2 digit di belakang koma. Nah, timbang 1000 gram. Tanah yang telah ditimbang 1000 gram tadi dicuci dalam air. Di atas ayakan saringan nomor 200 hingga bersih. Di sini lumpurnya adalah tanah yang lolos saringan nomor 200. Jadi tanah yang 1000 gram tadi kita cuci seperti ini. Nah, ini. Cuci. Ingat pada saat pencucian tidak ada tanah yang boleh keluar. Sedikit pun. Atau kalau pada saat Anda mencucinya pakai ini, memasukkan tangan kanan misalnya supaya bisa tangan Anda yang lengket-lengket dengan tanah itu tidak bisa untuk digunakan selama pelaksanaan pencucian ini untuk fungsi yang lain seperti menggaruk, tidak bisa.
Jadi kalau Anda nanti menggaruk pipi Anda yang gatal, ya ada yang nempel butiran tanah itu di pipi Anda, itu bisa gagal, ulang lagi. Jadi dicuci sehingga bersih. Nah, seperti ini airnya. Airnya ini bisa diganti ya sehingga bersih. Di dalam ember, cuci sehingga bersih. Nah, ini air lumpur ini sebenarnya adalah air ditambah dengan tanah yang lolos saringan nomor 200. Karena ini pakai ayakan saringan nomor 200. Di sini air lumpur ini sama dengan air tambah butir tanah yang lolos saringan nomor 200. Air lumpur ini ya. Nah, jadi itu makanya dibuat di sini. Lumpur itu adalah tanah dan air ya. Air dan tanah yang lolos saringan nomor 200. Nah, di sini adalah air dan tanah yang lolos saringan nomor 200. Nah, ini gunakan ember air saringan nomor 200 seperti gambar untuk membersihkan tanah dari butiran halus yang melekat pada yang melekat ya. Tanah lolos saringan nomor 200. Ulangi pencucian hingga airnya bersih. Nah, seperti ini ya. Jadi sampai airnya bersih. Karena kita kalau mau ngayak tanah yang masih menggumpal itu tidak bisa. Sedangkan tanah itu butirannya menggumpal-gumpal, makanya harus dibersihkan. Cuci pakai air, nah, seperti ini. Ini disebut juga dengan wet sheet, ya. Penyaringan basah ya. Istilahnya nanti analisa saringan ini. Analisa saringan ada dua, satu wet sheet, satu lagi dry sheet. Nah, inilah yang dimaksud dengan wet sheet. Kita saring dulu, dicuci dulu ya. Kalau misalnya tidak dicuci dulu, misalnya seperti pasir, tidak dicuci dulu ya namanya dry sheet. Oke, setelah dicuci, tentunya tanah yang tadi itu, tanah yang sudah dicuci dikeringkan dengan oven dan dinginkan. Ya, didinginkan dengan oven, dikeringkan misalnya lebih kurang 24 jam, dinginkan. Berat sampel tanah tadi mungkin saja tidak 1000 gram lagi, kemungkinan tinggal 975 gram misalnya ya, setelah dicuci ya. Yang 25 gram lagi mana ya, itulah dia yang butir tanah yang lolos saringan nomor 200. Jadi nah, ini sudah tuh susun ayakannya misalnya seperti ini. Nah, jadi ayakannya itu tidak semuanya ini dipakai ya, tidak semua ukuran ayakan dipergunakan, dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dipakai ayakan nomor 4, nomor 8, nomor 40, nomor 60, nomor 80, nomor 100, nomor 200. Nah, susun di sip shaker. Nah, sudah tuh seperti ini tadi ya. Nah, disusun nomor 4, nomor 10, 20, 40 ya, makin ke bawah makin halus. Nah, di bawahnya dikasih pan. Pan itu adalah ayakan yang tidak ada lubangnya, seperti rantang. Menggunakan sip shaker ya, penggetar. Kalau nggak punya sip shaker ya goyang aja pakai tangan ini. Tanah yang sudah dikeringkan tadi, yang setelah dicuci, dikeringkan, didinginkan, diayak ya dengan sip shaker atau dengan tangan ya, silahkan. Setelah itu ya, setelah diayak, nah, dari masing-masing ayakan itu kan nanti ada yang tertinggal nih. Nah, ini seperti ini. Misalnya di sini nanti tertinggal kita timbang 130 gram, sini 150 gram. Nah, begitu seterusnya, timbang semua. Ya, ditimbang setiap di nomor ayakan ini yang tertahan ya. Nah, ini nama materialnya ini. Nah, butir tanah yang tertahan saringan nomor 4. Kalau yang ini namanya
butir tanah yang lolos saringan nomor 4 tertahan saringan nomor 8. Begitu juga di sini misalnya. Ini berarti butir tanah yang lolos saringan nomor 40 tertahan saringan nomor 60. Nah, nanti seperti itu. Nanti kalau Anda lihat di lab ini nanti ada yang seperti pasir, ada yang seperti debu gitu. Anda tidak bisa lagi bilang, oh ini debu, bukan gitu. Nah, itu tanah yang macam di sini, tanah ini adalah tanah yang lolos saringan nomor 100, tertahan saringan nomor 200. Jangan katakan debu. Kalau sudah hasil analisa ayak. Kalau secara visual nanti dilihatnya ini apa tanahnya nih? Wah itu pasir Pak. Di sini udah ini seperti pasir nih visualnya. Padahal tadinya tanah. Yang kita ambil 1000 gram. Jadi tidak bisa disebutkan seperti itu. Oke, data ini kita masukkan ke tabel ini. Jadi ini kolom 1 nomor, kolom kedua ini nomor ayakan, kolom ketiga ini ukuran ayakan ya. Nah, ini berat tertahan masing-masing di ayakan tadi. Yang ini tadi. Nah, ini data-data ini kita masukkan ke sini. Sini ya, ini masukkan. Nah, ini yang pan tadi juga kita timbang. Nah, ini kenapa 100 ditambah 50 ya? Yang di dalam pan mungkin 50 gram. Yang waktu kita cuci tadi yang lolos saringan nomor 200 mungkin 100 gram. Karena kalau kita totalkan 50 tambah ini 950 gram. Padahal dia 900 gram. Padahal dia isinya 1000 gram tadi. Sampel tanah yang kita ambil pertama tadi di sini adalah 1000 gram. Jadi kalau dari hasil ayakan di total semua 900 gram, harus ditambah 100 lagi karena 100 tadi adanya waktu dicuci ini. Nah, di sini dia lolos di saringan nomor 200. Nah, di sini yang tadi kita bilang air lumpurnya adalah air ditambah butir tanah yang lolos saringan nomor 200. Jadi ditambahkan ya. Jadi sehingga tetap jumlahnya 1000 ya. Nah, di sini dikumulatifkan. Nah, diakumulasikan. Nah, 130 tambah 250 tambah 250 tambah 170 itu 450 tambah 200 begitu terus nanti akhirnya 1000 tetap 1000 ya. Sudah itu kita setelah ini kumulatif tertahan ya. Nanti istilahnya ada material yang tertahan. Nah, nanti istilah tertahan. Ini istilahnya retain ya. Retain ini nanti ada istilah-istilah teknis di lapangan. Kalau yang lolos seperti ini. Lolos ini passing ya. Nyebutnya passing. Itu. Jadi bisa saja nanti informasinya seperti itu. Ini tadi tertahan ini dia udah diakumulasikan. Sekarang dipresentasikan. Kalau dipresentasikan kan berarti 130 per 1000 dikali 100 ini. 280 per 1000 kali 100 ini. Terus begitu. Baru presentasi lolos. Nah, ini 100 kurang ini dapat ini. 100 kurang ini dapat lagi. 100 kurang 65 dapat. Terus begitu ini. Informasi ini penting. Presentasi lolos ya. Nah, makanya saya hitamkan 2. Ini nanti nomor saringan ya, ukuran saringan dan persentase lolos ini penting. Nanti dalam format lainnya ini bisa saja nomor saringan, sheet number. Nggak tahu nanti ketemu. Berat tertahan, weight of retain. Weight of retain tadi ya, atau disimbol dengan weight, disingkat of retain.
retained. Nah, ini begitu juga ini nanti dalam bahasa yang berbeda. Ini nanti percentage ya, of retain passing. Nah, ini cumulative of retain. Seperti itu. Informasi ini tabel ini kita jadikan grafik. Ini nanti sebagai sumbu X-nya. Ini ukuran saringan sebagai sumbu X, persentase lolos sebagai sumbu Y. Ini ya. Jadi kita bikin grafiknya. Nanti dia seperti ini. Jadi persentase lolos sebagai sumbu Y, ukuran saringan sebagai sumbu X. Yang ini grafiknya namanya semi-log. Sumbu X-nya di-log kan, sedang sumbu Y-nya tidak. Jadi grafik semi-logaritmik. Grafik semi-logaritmik. Ini membuat grafik yang semi itu maksudnya ini ya, ini saja yang di-log-kan, yang ini tidak. Mau macam mana membuat grafik logaritmik ada di Excel ya. Perintahnya di Excel. Misalnya begini. Saya praktekkan misalnya cara membuat grafiknya. Misalnya tadi kita lihat yang ini. Ini ya. Ini 4,76 ya, 2,38 2,38, ininya 0,425, ininya 0,25, 0,25, ini 0,18, 0,18, di bawahnya 0,149, 0,149, ininya 0,075. Itu untuk nanti sumbu X-nya. Sumbu Y-nya ini 87. Ini ya, ini 87, 72, 55, 35, 28, 21, 15. Nah, seperti itu. Jadi datanya seperti itu, kita besarkan lagi. Ini kita bikin grafik. Nah, pilih ini. Insert ya. Ini. Pilih insert. Pilih grafik yang ini, scatter. Pilih scatter. Pilih yang ini ya.
Oke, ini kan belum jadi nih grafiknya nih. Nah, ini kita semilokkan dulu, di logaritmkan dulu. Kita apa? Klik kanan, kita cari di format axis ini. Nah, di sini ada perintah ini logarithmic scale. Oke, kita close. Nah, seperti itu dia. Nah, nanti ini kita pindahkan. Yang ini kan dia di tengah nih, harusnya di tepi. Kita klik ini, klik kanan di format axis. Dia berpotongannya di mana nih? Horizontal axis across ini tadi di 0,01. Di sini klik format axis ini di 0,01. Nah, seperti ini deh. Ini kita buang aja. Nah, sekarang ini kita klik kanan, ambil yang minor. Nah, sudah jadi dia. Jadi, kalau memberi simbolnya, kita cari sini. Nah, di layout ini ada sini title ya. Nah, yang mana? Yang ini dulu kita ambil. Ini kita ambil yang ini. Nah, di sini tadi bacaannya ukuran butir ya. Ukuran butir cuma milimeter. Kita nggak ingin itu apa, kita ini jangan hitam misalnya ya. Ini warnanya. Nah, setelah ini kita ingin tadi ya, kita ambil lagi ini di layout, di axis detail, kita pilih yang ini, kita pilih yang ini. Kita persentase lolos. Nah, sebelumnya kita masuk ke ini dengan di bold ya, persentase lolos, satuannya persen, seperti itu. Nah, selesai nih, sama dengan yang ini tadi. Ini ya, sama dengan yang ini sama ya, sama dengan yang ini. Nah, seperti itu cara membuat grafiknya. Sudah itu, setelah selesai membuat grafik ini, nah ini namanya grafik gradasi ukuran butir ya, boleh grafik analisa ukuran butir atau gradasi atau grafik gradasi ukuran butir. Nah, sekarang setelah kita dapatkan grafik seperti ini, kita mendapat informasi variasi bentuk gradasi butir ya. Dari grafik gambar 17 ini, nanti gradasi itu ada yang tiga jenis ya. Ada yang well graded namanya, atau continuous graded. Itu gradasi baik atau gradasi continuous ya. Ini maksud dengan gradasi continuous atau gradasi well graded ini seperti ini. Setiap ukuran butir dia ada gitu. Ada terus secara perlahan dia turun gitu ya.
visualnya seperti ini. Nah, ini yang paling bagus. Ini ada gap graded atau gradasi. Ini gradasi gap ya. Gap itu senjam ya. Nah, ini ada ukuran butir, ada sampai sini. Di sini ada ukuran butir yang dia tidak punya. Gitu. Langsung dia mengecil gitu ya, gitu ya. Nah, jadi di sini terjadi gap. Ada ukuran butir yang dia tidak punya. Itu yang dimaksud dengan gap graded atau gradasi senjam. Nah, kira-kira visualnya seperti ini. Ada lagi yang poorly graded atau uniform graded, gradasi yang jelek ya, atau gradasi seragam. Nah, seperti ini dia. Semua ukuran butirnya sama. Jadi kalau penampakan seperti ini. Ini secara visualnya bisa kita nilai dari ini. Ini kita lihat gradasi grafik ini tadi. Jadi seperti yang ini. Nah, ini yang lurus ini continuous graded ini. Seperti ini dia. Kalau yang gap graded itu seperti ini. Ini ada pundaknya seperti ini. Gradasinya ada pundaknya. Itu gap. Kalau yang ini biasanya langsung turun. Seperti ini dia turun. Nah, jadi kalau yang ini tadi yang utuh ini adalah yang gradasi continuous well graded ya. Yang ini ada undaknya, ini adalah yang gap graded ini. Nah, ditandai aja. Yang ini adalah yang poorly graded. Jadi kita bisa mengetahui material itu apakah dia well graded, gap graded atau gap graded ya dari bentuk grafiknya nih. Kalau dia menurun ya ini dia. Kalau yang ini yang gap itu yang ada undaknya tadi. Kalau yang ini langsung meluncur ke bawah gitu ya. Atau meluncurnya mungkin di sini dari sini di sini langsung. Itu yang gradasi yang jelek, poorly graded. Ya. Jadi bisa diidentifikasi dengan bentuk grafiknya. Kita tidak bisa mengidentifikasi ini harus dilihat pakai mikroskop. Dilihat uji tanah teknik sipil tidak ada kita mikroskop. Kita hanya bisa mengetahui dari bentuk gradasinya ini. Ya. Bentuk grafik gradasinya ini bagaimana bentuknya gitu. Apakah dia seperti yang ini, berarti ini continuous graded atau well graded. Yang ini gap graded. Yang ini yang langsung meluncur ke bawah ini yang uniform graded atau poorly graded. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, informasi berikutnya dari grafik gradasi tadi itu kita juga bisa mengetahui nilai koefisien keseragaman atau CU dan koefisien gradasi atau CC. Nah, di sini CU sama dengan D60 per D10, CC sama dengan D30 kuadrat per D60 kali D10. Jadi kalau kita mau tahu D60, nah ini misalnya ini kita tarik garis 60% sampai ketemu ini. Nah, ini sampai ketemu garis ini. Nah, seperti itu. Kita lihat berapa D60 tuh. Nah, D60 tuh ukuran butirnya berarti ini kan 0,1 nih. Ini 0,1 ya. 0,10 ini 0,1 berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Berarti dia sekitar ini 0,1, 0,2, ini 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Berarti D60-nya itu 0,7 mm misalnya di sini. D30-nya ini. Misalnya ini 0,1, ini 0,2, berarti sekitar 0,11. Ini 0,2 maaf. 0,2 berarti 0,21 ya milimeter. Sedangkan D10-nya ini D10-nya
ini 0,1 di 0,11. Dari ini ya, kita lihat informasi yang di bawah ini ya. 0,10. Nah, ini 0,2 ya. Ini 0, kalau misalnya itulah log itu ya. Kalau ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 sampai 0,91 gitu. Nah, ini 0,7 di 60-nya ini. Di 30 ini berarti 0,1, 0,2, 0,21 misalnya. Ini 0,3 ya. Nah, di 10-nya berarti ini 0,1 berarti 0,11. Nah, jadi dari informasi ini kita dapatkan nilai D60 dan D30 serta D10. Nah, jadi dari sini kita menghitung. Misalnya D60-nya 0,8 mm, D10-nya 0,1 mm, nah, dibagilah 48. CC-nya gitu. Misalnya D30 ini 0,23 kuadrat, D30 0,23, D60 0,8, dapat 0,66. Jadi CU ya, koefisien keseragaman nilainya 8. CC ya, koefisien gradasi nilainya 0,66. Nah, ini informasi yang penting nanti mungkin bisa dilihat apa kepentingan dari nilai CU dan CC ini untuk informasi berikutnya ya. Sudah itu, setelah kita mempelajari analisa ayak ya, SIP analysis test, kita juga ini ujinya ya, ini kita sedang mengayak dengan SIP sekar, ini saringannya, ini timbangannya yang dalam gram ya, timbangan kecil. Ini salah satu ayakan, ini di bawahnya pan ya. Oke. Untuk mengetahui gradasi ukuran tanah yang lebih halus seperti lempung dan lanau, kita harus menggunakan analisa hydrometer. Karena kalau kita menggunakan analisa ayak, kemungkinan saja dia di sini lolos semua gitu. Di analisa ini, di ayakan ini nanti tertumpuk dia di sini misalnya. Lolos semua di sini, atau di sini malah nggak ada, di pannya tertumpuk gitu, saking halusnya. Lolos saringan nomor 200 semua. Nah, berarti kita nggak bisa mengidentifikasi ukuran berapa lagi di bawah ukuran saringan nomor 200 ini. Untuk bisa mengetahui gradasi butir tanah yang lebih halus dari saringan nomor 200, kita menggunakan ini analisa hydrometer. Ya. Nah, di sini hydrometer ini untuk membuat grafik gradasi tanah yang lebih halus seperti lempung atau lanau ya, lanau kelumpungan, lempung lanauan. Jadi ini prinsip-prinsipnya. Dia di sini tidak pakai ayakan, tetapi pakai ini sedimentasi ya, endapan, analisa endapan di dalam air. Nah, di sini kecepatan larutan partikel tanah mengendap di dalam air dianalogikan dengan hukum Stokes ya. Ini hukum Stokes seperti ini. Ini kecepatan ya. Jadi di sini harus diketahui apa? Gamma tanahnya berapa? Nah, ini GS kali gamma W-nya. Gamma W-nya berapa? Gamma air. Nah, ya. Sudah itu nih viskositas air harus kita tahu. Viskositas itu kekentalan air ya. D diameter partikel tanah. Jadi kalau dibalikkan rumus 13 ini menjadi rumus 16. Jadi kita mengetahui diameter butir ya. Diameter butir, karena di sini V ini kita ganti dengan ini. Jarak dibagi waktu, ada waktu ya. Diganti yang V ini diganti dengan waktu ini seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini. D sama dengan ini. Jadi ada hubungan dengan waktu pengendapan. Diameter butirnya ada hubungan dengan waktu pengendapan seperti ini. Nah, ini bisa juga disederhanakan seperti ini. Persamaan 1/6 itu dengan informasi GS ya.
spesifik graviti tanah. Nanti kita pelajari bagaimana mengetahui nilai spesifik graviti tanah, viskositas air di gamma W ini. Jadi dari sini dihubung-hubungkan lah ya. Ini mana nanti K ini, jadi D sama dengan K ya. L per T. Jadi rumusan yang panjang ini tadi dibuat seperti ini, akhirnya ini yang ini dijadikan K koefisien ya, nilai K. Ini tinggal tadi perlu tahu L per T nya aja lagi. K itu ini, jadi rumus yang ini tadi diganti dengan ini. Jadi ini prosedur ujinya di laboratorium. Sampel tanahnya biasanya 50 gram atau 100 gram ya. 50 gram biasanya dalam kondisi kering oven ya. Ini yang lolos saringan nomor 40 ya. 50 gram ini lolos saringan nomor 40. Lolos saringan nomor 40. Jadi dalam kondisi kering oven ya. Sudah itu ditambahkan dengan ini sodium heksametafosfat atau NaPO3 atau disebut juga dengan kalgon. Di sampel tanah tadi yang 50 gram tadi ditambahkan dengan kalgon 50 dengan kalgon ya 5 gram. Ini kalgon ini sebagai bahan pendispersi ya, untuk pengurai supaya butir-butir tanah itu antar butir tanah itu lepas gitu ya. Dispersi, lepas. Karena lempung ini sangat kuat daya ikatnya antara dia sama dia. Jadi dispersikan, dilarutkan dalam air 1000 mili. Ini 1 liter di dalam gelas ukur. Jadi di dalam gelas ukur itu ada air 1000 mili, tanah 50 gram dan kalgon 5 gram. Diaduk selama 5 menit ya. Biarkan selama 16 jam. Nah, nanti spesifik gravitinya atau GS-nya diuji berapa nilai GS-nya. Nanti menguji GS nih kita bikin tanda tanya. Nanti bagaimana menguji GS ada informasi berikutnya. Setelah suspensi di dalam gelas ukur di besoknya setelah 16 jam, ini gelas ukurnya dibolak-balik sebanyak 60 kali. Jadi seperti ini dia. Dibolak-balik. Nah, ini dibolak-balik ya. Sebanyak 60 kali selama 1 menit waktunya. Jadi dibolak-balik. Sudah tuh gelas ukur, setelah dibolak-balik gelas ukur diletakkan. Setelah diletakkan segera hidupkan stopwatch ya. Nanti nilai L di sini kita menggunakan ya, lihat ini ya, hidrometer jenis yang mana nih? Misalnya 152H. Ada 2 jenis hidrometer ya. Kita pakai yang biasanya 152H. Jadi ini kan informasinya ini ada L dan T. T kita catat dengan stopwatch, L-nya ini kita lihat ini rumusan ini. Rumusan ini L-nya nanti dimasukkan hidrometer dicatat ininya L-nya ini sampai dia ini batas permukaan air ini. Nampak ini batas permukaan air ini. Nah, dicatat berapa dia ininya. Hidrometer seperti ini, skalanya 0 sampai 60 ya, nanti dicatat. Misalnya dia 10 gitu ya. Jadi setelah ini dimasukkan hidrometer ya, setelah didiamkan, dimasukkan hidrometer. Nah, stopwatch dihidupkan. Nilai L ini
diukur ya dalam sentimeter dengan memasukkan saya ini dengan memasukkan alat hidrometer. Jadi di sini diukurlah ini. Nanti K itu koefisien yang berhubungan dengan nilai GS dan temperatur. Nanti diuji temperaturnya di dalam ini. Setelah dilakukan pembacaan, diuji dengan termometer berapa temperaturnya. Nanti kalau misalnya temperaturnya 30 derajat, GS-nya 2,5 misalnya ini, berarti nilai K-nya ini 0,1276. Gitu ya. Misalnya temperaturnya 28 derajat, GS-nya 2,7, berarti 2,7 ini 28 derajat ini, berarti K-nya 0,01225 seperti itu ya. Nah, ini tabelnya. Setelah mengetahui nilai K, kita pakai hidrometer yang 152H jenis ini. Kita membaca ini hidrometer ini untuk L-nya ini. Kalau 0 ini sekian, nah ini apanya datanya. Kalau 14 ini 14 pas. Kalau 15 ini 13,8 begitu seterusnya sampai 60. Hidrometer bacaannya dari 0 sampai 60 ini tadi, 0 sampai 60. Jadi ini korelasinya antara bacaan yang di hidrometer ini, karena kita bacanya di sini ya, ini angka yang dari sini berapa nih angka yang ada di sini, kita korelasikan dengan nilai L. Nah, ini L tabel ini. Setelah itu nanti baru kita dapatkan diameternya. Jadi kalau sudah kita dapat tahu L-nya, ini nilai K-nya tahu ya, berarti kita bisa menggunakan rumus ini tadi. Nah ini K-nya sudah tahu, L-nya sudah tahu, T-nya sudah tahu, berapa diameter tahu kita. Nah seperti itu. Dan lebih jelasnya nanti kita akan lakukan pengujian di laboratorium. Nah nanti dapat ya grafiknya seperti ini, sama dengan grafik gradasi pada uji analisa ayak, tapi ini untuk tanah-tanah yang berbutir halus. Jadi sama ya, goalnya, tujuan akhir dari uji analisa ayak dan uji analisa hidrometer sama-sama grafik gradasi. Cuman ini untuk tanah yang lebih halus ya hidrometer, kalau analisa ayak untuk tanah-tanah yang lebih kasar ya. Kalau ini untuk tanah lempung, tanah lanau penampungan, kita bisa macam ini. Kita masih bisa mengetahui ukuran tanah misalnya di sini 0,01 mm berapa persen, atau ini 0,0 berapa nih, 0,001 2 3 4 5, berarti ini 0,005, sedangkan ayakan kita cuman 0,075 paling nomor 200 ya. Jadi ini lebih sensitif dia untuk tanah-tanah yang lebih halus. Jadi kita menggunakan ini rumusan ini tadi dan tabel ini. Ini dia apanya? Dia membolak-balikkan botol, ini memasukkan hidrometer perlahan-lahan, jangan sampai melepasnya perlahan-lahan. Ini waktu mencampur tanah dengan tanah 50 gram dengan kalkun 5 gram dengan air, nanti diaduk misalnya airnya sini dikasih aja dulu 50 ml diaduk, nah, nanti dimasukkan sini dicampur lagi airnya sehingga 1000 ml, nah ini dibolak-balik ya. Oke, setelah pengujian hidrometer ini biasanya dilakukan ini analisa ayak ya. Jadi ini persis seperti analisa ayak yang ini,
setelah analisa hidrometer tadi persis seperti yang ini tadi, analisa ayat yang ini persis sekali sama analisa ayat yang menggunakan ini dicuci sudah tuh dikeringkan, diayak gitu kan, baru dikeringkan baru diayak. Nah, itu langkahnya sama dengan yang ini, dari mulai dicuci. Jadi di sini dicuci, dikeringkan, diayak, dapat ini, dapat ini. Jadi pada analisa hidrometer ini nanti ini setelah akhir dari pengujian, tanahnya juga dicuci. Nah, ini udah lebih bersih pencuciannya. Nanti diayak seperti ini. Sehingga nanti grafik gradasinya dua gitu ya. Yang kasar sama yang halus. Nah, diharapkan nyambung. Jadi nanti seperti ini analis grafiknya. Dari hidrometer misalnya grafiknya begini. Dari hidrometer itu begini misalnya. Dari analisa ayak itu begini. Jadi ada overlap di sini. Ini nyambung, harusnya nyambung. Jadi ada dua bagian, dia nyambung. Jadi kalau dilepas ini seperti gini sama gini gitu. Ada bagian yang nyambung di sini. Nah, ya. Yang ini, yang atas ini untuk tanah yang kasar. Nah, ini analisa ayak. Yang ini analisa hidrometer. Seperti itu. Makanya di akhir pengujian hidrometer ini kita menggunakan analisa ayak. Seperti ini gambarnya. Ya. Saya kira sampai di situ aja dulu pertemuan yang kedua ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.